Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Cahyani dari kelas 11 Akuntansi 1 ingin menjelaskan langkah-langkah cara mengerjakan mayop dengan contoh Ude Buana. Mari simak step berikut. Pertama, kita buka aplikasi mayop. Kemudian klik create. Lalu klik next. Kemudian isi company name. Ude Buana. Isi alamat Jalan Yus Sudarso nomor 49 Jakarta. Kemudian isi phone number 021 240 1234. Kemudian isi fax number 021 240 1234. Isi email surat@buana.net. Lalu klik next. Current financial year-nya 2018. Lalu last month financial year diisi Desember. Conversation-nya diisi Desember. Number of accounting period-nya 12. Lalu kita klik next. Klik next lagi. Pilih pada barisan ketiga, kemudian klik next. Lalu kita klik change. Kemudian kita pindahkan ke file yang kita inginkan. Kemudian klik save. Lalu klik next lagi. Pilih comment center. Lanjut ke account list. Klik menu akun. Kemudian klik account list. Contoh untuk header account, klik new. Kemudian klik tanda header. Di sini diisi account number-nya 1000. Terus enter. Diisi account name-nya, current asset. Kemudian klik details. Dicentang when reporting generate a subtotal for this section. Lalu klik OK. Kemudian contoh untuk detail account. Jika nomor account-nya sudah ada, kita tinggal klik 2 pada nama akun. Kemudian ganti account name-nya. Menjadi cash in bank. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk semua akun. Lalu kita lanjut ke link account. Ini di close. Klik setup. Kemudian link account. Klik account and banking account. Kemudian kita lanjut isi. Yang pertama diganti menjadi income summary. Yang kedua diganti menjadi cash in bank. Klik yes. Yang ketiga diganti menjadi petty cash. Klik yes lagi. Kemudian klik OK. Kemudian klik setup lagi. Klik account. Lalu sales account. Untuk sales account, akunnya akun receivable sama cash in bank. Kemudian klik OK. Lalu klik setup lagi, klik account, klik purchase account. Yang pertama diganti menjadi account payable. Yang kedua tetap cash in bank. Kolom kedua diganti menjadi freight paid. Lalu klik OK.
Kemudian klik setup lagi, ke link account, klik payroll account. Yang pertama diganti menjadi cash in bank. Yang akun keempat diganti menjadi other operating expense. Yang ketujuh diganti menjadi wages and salaries. Akun terakhir diganti menjadi expense payable. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah menghapus akun yang tidak terpakai. Kita klik akun list, kemudian klik akun yang ingin dihapus, klik kanan, lalu klik delete account. Lakukan hal yang sama untuk akun-akun yang tidak terpakai. Selanjutnya adalah membuat text code. Klik list, lalu klik text code, hapus semua text code kecuali GST dan NT. Dengan cara klik kanan, delete text code. Setelah tersisa GST dan NT, klik 2 kali pada GST, kemudian diganti menjadi PPN. Klik OK. Kemudian link account for tax collected diganti menjadi PPN income. Klik OK. Link account for tax paid diganti menjadi PPN outcome. Lalu klik OK. Klik 2 kali pada NT, kemudian ganti kembali menjadi PPN income dan PPN outcome. Lalu klik OK. Kemudian close. Angka selanjutnya adalah menginput neraca saldo dengan cara klik balance, dengan cara klik setup, kemudian account opening balance. Sebagai contoh, akun cash in bank. Pada tabel trial balance 30 November, di sini tertulis Rp42.770.000. Kemudian kita pindahkan Rp42.770.000. Pada akun kontra seperti allowance for doubtful debt, di akun opening balance-nya diberi tanda minus atau tanda kurung. Setelah mengentry semua saldo akun, pastikan amount left to be allocated-nya 0,00, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah mengentry data customer dan supplier. Klik card file, lalu card list, kemudian klik new. Contoh JB Alex. Card ID-nya C001. Addressnya Jalan Menteng, nomor 2, Jakarta. Phone number diisi 021 4403 423. Kemudian klik sharing detail. Text kodenya diganti menjadi PPN. Kemudian free text code-nya diganti menjadi NT. Lalu klik OK. Dan lakukan hal yang sama untuk customer dan supplier lainnya. Setelah mengisi nama customer dan supplier,
Selanjutnya adalah memasukkan saldo customer dan supplier. Klik close, kemudian setup, balance, klik customer balance, kemudian add cell. Cari customer name, untuk contoh JBLX. Kemudian masukkan invoice, F, strip 11, garis miring 12. Masukkan tanggal 25 bulan 11 2018. Lalu klik memo, opening balance, kemudian total including tax 34 100 juta. Tax code-nya diganti menjadi NT. Kemudian klik record. Lakukan hal yang sama untuk customer dan supplier lainnya. Pastikan pada pengentrian data saldo terakhir untuk customer ataupun supplier ada tanda congratulations. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Kemudian close. Selanjutnya adalah menginput inventory dengan cara klik menu inventory, lalu item list, klik new. Setelah kita mengisi item number dan name, kemudian kita mencentang I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kemudian untuk I buy this item, kita isi akun COGS. Lalu I sell this item dengan akun sales. I inventory this item dengan akun merchandise inventory. Klik buying details, kemudian klik tax code when bought, diganti menjadi PPN. Klik selling details, tax code when sold juga diganti menjadi PPN. Kemudian klik new, lakukan hal yang sama untuk merchandise inventory yang lainnya. Selanjutnya, kita akan menginput saldo barang dagang dengan cara klik inventory, kemudian count inventory. Kemudian isi Dell Inspiron 15, code-nya ada 16 item. HP Pavilion 14 diisi 20. Setelah itu, klik Adjust Inventory. Default Adjust Account diisi menjadi Merchandise Inventory. Lalu klik Continue. Klik Opening Balance. Kemudian ganti tanggalnya menjadi 1 Desember 2018. Memonya diganti menjadi Opening Balance. Unit cost-nya diganti menjadi 12.500.000. Kemudian yang kedua diganti menjadi 16 juta. Lalu klik record. Lalu kita cek company data auditor dengan cara klik account, kemudian klik company data auditor, lalu klik next lagi, klik run review. Setelah itu, bila semuanya sudah tercentang, klik next lagi, lalu klik run review lagi. Setelah semuanya tercentang, kita close. Kemudian masuk ke transaksi 1. Transaksi 1 merupakan bukti pengeluaran kas. Berarti kita ke menu banking, kemudian spend money. Pay from account-nya cash in bank, lalu uncentang tax inclusive.
isi invoice BKK 12 strip 1. Isi tanggal 01 12 2018. Kemudian isi amount 2.500.000. Nah, untuk kartunya kita buat baru, klik new. Ini isi kemudian klik OK. Lalu di sini kartunya diganti menjadi karyawan. Untuk akun di sini akun yang muncul adalah akun expense payable. Di sini akun yang muncul adalah expense payable. Amount-nya 2.500.000. Pastikan kembali out of balance-nya 0. Lalu kita klik record. Dokumen transaksi nomor 2, pengeluaran kas dari voucher kas kecil atau petty cash. Caranya sama, klik banking, kemudian spend money, lalu pay from account-nya diganti ke petty cash. Kemudian isi check number V12 strip 1, isi tanggal 2 Desember 2018. Kemudian amount-nya diisi Rp675.000. Lalu akun yang muncul adalah advertising expense, amount-nya Rp675.000. Pastikan out of balance-nya 0,00. Kemudian klik record. Jika ingin melihat jurnalnya, bisa klik CTRL plus R. Maka akan muncul jurnal seperti ini. Selanjutnya dokumen transaksi ketiga. Dokumen ini adalah bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur tertanggal 25 November dari JBLX. Kita input ke sales, kemudian receive payment, deposit to account-nya ke cash in bank. Kemudian pilih customer JBLX. Kemudian isi invoice BKM 12 strip 1. Habis itu kita isi tanggal 3 Desember 2018. Amount receive-nya Rp30.100.000. Kemudian klik amount apply. Pastikan out of balance-nya 0. Lalu klik record. Transaksi nomor 4 adalah pengeluaran kas. Sama seperti sebelumnya, klik banking, kemudian spend money. Pay from account-nya diganti menjadi petty cash. Kemudian isi check number V12 strip 2. Kemudian isi tanggal 4 Desember 2018. Isi amount Rp975.000. Lalu di sini isi memo pembayaran TAL bulan November 2018. Akun yang muncul adalah TAL expense dengan amount Rp975.000. Pastikan out of balance-nya 0,00. Lalu kita klik record. Dokumen transaksi nomor 5 merupakan faktur penjualan. Untuk mayopnya berarti kita ke sales, kemudian enter sales. Pastikan layoutnya item, kemudian klik OK. Ganti customer menjadi digital LX, lalu ganti termin menjadi net 30. Kemudian isi invoice F12 strip 1, isi tanggal 6 Desember 2018. Kemudian isi ship 9 untuk HPP untuk item number HPP strip 14 dan shipnya 7 untuk
item number DI strip 15. Isi price-nya 18 juta dan 14 juta. Pastikan teksnya PPN. Kemudian balance due-nya sama dengan amount-nya. Lalu klik record. Klik ignore all. Dokumen transaksi ke-6 adalah bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur tertanggal 28 November kepada PT Margonda. Lalu kita ke purchase, kemudian pay bills. Pay from account-nya cash in bank, pilih supplier PT Margonda, kemudian isi check number BKK 12-2, isi tanggal 6 Desember 2018, kemudian amount-nya 28.600. Klik amount apply, kemudian klik enter. Pastikan out of balance-nya 0,00, lalu klik record. Dokumen transaksi nomor 7. Dokumen transaksi nomor 7 adalah nota kredit. Artinya telah terjadi transaksi pengembalian barang atau retro penjualan. Klik menu sales, kemudian enter sales. Pilih nama customer, Digital Alex. Kemudian isi invoice NK12 strip 1, isi tanggal 7 Desember 2018. Kemudian ship-nya dikasih minus. Setelah itu pastikan balance due-nya 55 juta. Sama dengan jumlah yang ada di dokumen transaksi, dokumen bukti transaksi. Setelah itu klik record. Ignore all, kemudian cancel. Setelah itu ke sales register, klik return and debits, klik return and credits, kemudian klik apply to sell. Isi invoice dan tanggal, kemudian klik amount apply pada tanggal 6 Desember 2018. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record. Dokumen transaksi nomor 8 adalah pengeluaran kas kecil. Berarti ke banking, kemudian spend money. Pay from account-nya diganti menjadi petty cash. Kemudian isi invoice, isi check number atau invoice V12 strip 3, kemudian isi tanggal 9 Desember 2018, isi amount 900.000, kemudian memo pembelian perlengkapan toko. Di sini akun yang muncul adalah store supplies, amount-nya 900.000. Pastikan out of balance-nya 0,00, kemudian record. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 9. Ada bukti pengeluaran kas, keterangannya pelunasan faktur tertanggal 23 November kepada PT Sahabat Jaya. Berarti di sini kita ke purchase, kemudian pay bills. Setelah itu ganti supplier menjadi PT Sahabat Jaya. Kemudian isi check number BKK 12-3. Lalu isi tanggal 9 Desember 2018 dan amount-nya Rp23.100.000. Setelah itu klik amount apply, kemudian enter. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record. Lanjut dokumen transaksi 10. Di sini ada faktur pembelian tertanggal 10 Desember
Berarti kita ke purchase, kemudian enter purchase. Di sini suppliernya diganti menjadi PT Margonda. Kemudian ganti termin. Di sini menjadi in a given of days. Isi balance due day-nya 30. Kemudian enter. Lalu isi. Pastikan layoutnya item. Klik OK. Kemudian teks inklusifnya diuncentang. Lalu isi invoice. Selanjutnya isi invoice purchase F05. Lalu isi tanggal 10 Desember 2018. Kemudian shipnya 11 untuk HP Pavilion 14. Kemudian billnya 11 untuk HPP strip 14 dan 10 untuk item number DI strip 15. Price-nya untuk HPP strip 14 16 juta. Untuk DI strip 15 12 juta. $12.500.000. Pastikan total harga sama dengan subtotal. Kemudian pastikan kembali balance due-nya sama dengan jumlah yang ada di bukti transaksi. Lalu klik record. Ignore all. Kemudian di dokumen transaksi nomor 11 ada retur pembelian. Maka masuknya ke purchase, lalu enter purchase. Suppliernya diganti jadi PT Margonda. Ganti termin, invoice, sama tanggal. Kemudian billnya diisi -1 untuk HPP strip 14. Price-nya 16 juta. Lalu bill -2 untuk item number DI strip 15 dengan price 12.500.000. Pastikan balance due-nya sama dengan jumlah yang ada di bukti transaksi. Kemudian klik record. Selanjutnya klik purchase register, lalu return and debit. Setelah itu klik apply to purchase, ganti invoice dan tanggal. Setelah diganti, klik amount apply, kemudian klik enter. Pastikan out of balance-nya 0, lalu klik record. Pada dokumen transaksi nomor 12, terdapat bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur tertanggal 6 Desember dari Digital Alex. Berarti ke menu sales, kemudian receive payment, ganti customer menjadi Digital Alex. Ganti invoice, tanggal, dan isi amount receive. Setelah mengisi invoice BKM 12 strip 3, kemudian tanggal 12 Desember 2018 dan amount receive Rp180.400.000. Klik amount apply pada tanggal 6 Desember 2018. Setelah itu klik enter. Pastikan out of balance-nya 0, lalu klik record. Pada dokumen transaksi 13 terdapat nota kontan, artinya penjualan tunai ke Ude Buana. Berarti masuk ke sales, kemudian enter sales.
pilih customer, klik new. Di sini isi penjualan tunai. Setelah itu klik OK. Kemudian pilih customer penjualan tunai. Selanjutnya isi termin, ganti menjadi COD. Klik OK. Ganti invoice dan tanggal. Setelah itu isi SIP 5 untuk item number HPP strip 14 dengan price 18 juta dan SIP 8 untuk item number DI strip 15 dengan price 14.500.000. Kemudian isi pay today sesuai dengan total amount dan pastikan balance due-nya 0. Lalu klik record. Ignore all. Selanjutnya dokumen transaksi 14. Terdapat bukti penerimaan kas dengan keterangan pelunasan faktur tertanggal 29 November dari Digital Alex. Berarti ke sales, kemudian receive payment. Dipilih customer-nya Digital Alex. Kemudian ganti invoice dan tanggal. Kemudian isi amount receive. Lalu isi amount receive. Setelah mengisi invoice BKM 12-4, kemudian tanggal 14 Desember 2018 dan isi amount receive 28.600.000. Lalu klik amount apply pada tanggal 29 November 2010. Kemudian klik amount apply pada tanggal 29 November 2010. Enggak 2010. Kemudian klik amount apply pada tanggal 29 November. Lalu klik enter. Pastikan out of balance-nya 0, lalu klik record. Pada dokumen transaksi nomor 15, terdapat bukti pengeluaran kas atas pembayaran PPN untuk bulan November 2018. Berarti kita ke banking, kemudian spend money. Pay from account-nya cash in bank. Terus isi check number dan tanggal. Isi check number, tanggal, dan juga amount. Di sini pilih card-nya, new, buat baru, diberi nama kas negara. Card type-nya diganti jadi employee. Ganti card type menjadi employee, kemudian diisi kas negara. Kemudian klik OK. Isi check number, tanggal, dan juga amount. Setelah mengisi invoice BKK 12-4, kemudian tanggal 15 Desember 2018 dan amount 1.500.000, isi memo pembayaran PPN bulan November 2018. Kemudian account yang muncul adalah PPN payable. Isi amount 1.500.000. Pastikan out of balance-nya 0. Kemudian klik record. Pada dokumen transaksi nomor 16 terdapat faktur penjualan. Maka di sini kita ke menu sales, kemudian enter sales. Pilih customer JBLX. Kemudian ganti termin menjadi in a given of days. Diskon D-nya diisi 2. Suara gue dah. Diskon D-nya diisi 2. Kemudian balance due day-nya diisi 30. Diskon D-nya diisi 2, balance due-nya diisi 30. Kemudian diskon for early payment-nya salah Anggi. Ganti payment is due-nya in a given of days. Kemudian pada transaksi
Pada dokumen transaksi nomor 17, terdapat bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur tertanggal 10 Desember 2018 kepada PT Margonda. Berarti kita ke menu purchase, kemudian pay bills. Di sini suppliernya diganti menjadi PT Margonda. Isi check number, tanggal, dan juga amount. Setelah mengisi invoice atau setelah mengisi check number BKK 12/5, lalu tanggal 18 Desember 2018 dan amount 286 juta. Lalu kita klik amount apply pada tanggal 10 Desember. Kemudian klik enter. Pastikan out of balance-nya 0. Lalu klik record. Pada dokumen transaksi nomor 18 terdapat bukti penerimaan kas atas pembayaran piutang yang telah dihapuskan bulan Oktober. Berarti ke banking, kemudian klik receive money. Di sini isi playernya Panen Alex. Kemudian ganti invoice dan tanggal. Setelah mengisi invoice BKM 12/5 dan tanggal 20 Desember 2018. Kemudian mengisi amount receive, kemudian mengisi amount 7.200.000 dan akun yang muncul adalah allowance for the full debt dengan amount 7.200.000. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record. Pada dokumen transaksi nomor 19 terdapat faktur pembelian ke PT Sahabat Jaya. Klik purchase, kemudian enter purchase. Pilih supplier PT Sahabat Jaya. Kemudian isi termin menjadi in a given of days dan isi balance due days-nya 30. Kemudian isi invoice dan tanggal. Setelah mengisi invoice A17 dan tanggal 22 Desember 2018, isi bill 12 untuk item number HPP strip 14 dengan price 16.200.000 dan bill 15 untuk item number DI strip 15 dengan price 12.600.000. Kemudian pastikan subtotalnya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Dan kemudian pastikan balance due-nya sesuai dengan bukti transaksi. Kebetulan di sini dokumen transaksinya kebetulan di sini bukti transaksinya salah. Yang seharusnya 421.740.000, di sini malah 421.300.000. Kemudian klik record. Pada dokumen transaksi nomor 20 terdapat bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur tertanggal 20 November 2018 kepada FA Makmur Sunterjaya. Maka klik menu purchase, kemudian pay bills. Ganti supplier menjadi FA Makmur. Kemudian isi check number BKK 12/6. Kemudian tanggal 23 Desember 2018 dan amount-nya 17.600.000. Setelah itu klik amount apply pada tanggal 20 November. Kemudian pastikan out of balance-nya 0. Lalu klik record. Lanjut dokumen transaksi nomor 22. Terdapat pengeluaran kas dari voucher kas kecil atau petty cash untuk perbaikan atap toko yang rusak. Berarti masuknya ke banking, kemudian spend money. Pay from account-nya diganti
jadi petty cash. Kemudian isi cek, tanggal, dan amount. Isi cek number V12 strip 4 tanggal 26 Desember 2018. Kemudian isi amount 500.000 dan akun yang muncul adalah other operating expense. Amountnya 500.000 dan pastikan out of balance-nya 0. Kemudian klik record. Terakhir, dokumen transaksi nomor 23 terdapat faktur penjualan. Berarti ke menu sales, kemudian enter sales. Di sini customernya Maju Alex. Kemudian ganti termin, isi invoice, tanggal, dan customer PL. Ganti termin menjadi 2% 10 net 30. Kemudian invoice-nya F12 strip 3 tanggal 27 Desember 2018. Ship-nya 15 untuk item number HPP strip 14 dengan price 18 juta. Kemudian ship-nya 10 untuk item number DI strip 15 dengan price 15.500.000. Kemudian pastikan balance due-nya sama dengan jumlah yang ada di bukti transaksi. Setelah itu klik record. Lanjut, pada dokumen transaksi nomor 24 terdapat faktur pembelian. Maka ke menu purchase, kemudian enter purchase. Isi supplier FA Makmur. Kemudian ganti termin, invoice, dan tanggal. Selanjutnya isi termin net 30, kemudian purchase, kemudian invoice G11, tanggalnya 29 Desember 2018. Kemudian isi bill 12 untuk item number HPP strip 14 dengan price 16.400.000. Kemudian isi bill 11 untuk item number DI strip 15 dengan price 12.400.000. Pastikan subtotal dan balance due-nya sama sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Kemudian klik record. Klik no. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 25. Di sini ada bukti pengeluaran kas atas pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta. Di sini berarti ke menu banking, kemudian spend money. Untuk kartunya kita buat baru, klik new. Di sini tulis card tipenya employee. Kemudian namanya Bank Mandiri. Klik enter. Kemudian oke. Di sini isi kartunya Bank Mandiri. Kemudian isi cek number BKK 12 strip 7 tanggal 30 Desember 2018. Kemudian amount-nya 19 juta. Dan akun yang muncul ada Bank Permata Loan dengan amount 16 juta
dan juga interest expense dengan amount 3 juta. Pastikan out of balance-nya 0. Lalu klik record. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.